Auto Family, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Suparna Auto dari Cilandak dalam acara Tanya Bengkel. Di sini kita akan bahas dalam rangka PPKM banyak sekali kendaraan yang harus off dulu sehingga banyak terjadi kasus baterainya soak. Bagaimana untuk mengatasinya? Kadangkala baterai harus diganti sampai ke arah sana karena memang baterainya sudah tidak bisa dipakai lagi. Nah, itu harus tahu kapan harus digantinya, perlu diganti atau tidak. Nah, kita akan peragakan cara menggantinya. Nah, ada dua cara mengganti, yaitu kita ganti mesin dalam kondisi off atau mati. Yang kedua adalah baterai dalam kondisi on mesinnya. Jadi mesinnya nyala, baterainya diganti. Nah, kenapa kok ada dua cara? Mobil-mobil yang keluaran lama memang nggak akan ada masalah saat mesin off diganti baterai. Tetapi mobil-mobil yang terkini, kalau baterai itu diganti pada saat kondisi mesin off, maka akan terjadi banyak error. Satu, misalnya throttle position sensornya, gasnya ngaco, RPM-nya. Kedua, power window-nya untuk yang autonya juga ngaco, jamnya ngaco, audionya juga ngaco, banyak hal yang ngaco. Sehingga kita akan peragakan bagaimana untuk mengganti baterai dalam kondisi yang mesin on dan aman. Nah, kita lihat di sini adalah kendaraan peragaan kita, yaitu mobil yang sudah tekor akinya. Nah, kita lihat di sini apakah ini sudah kondisinya sudah soak, tekor ataukah belum. Kita bisa lihat dari saat kita cracking. Kita nyoba cracking ke arah sini. Ya, kunci kontak kita coba putar-putar. Nah, masih on. Kita putar. Nah, sudah tidak bisa. Tetapi untuk memori semuanya masih oke. Oke, jadi dalam hal ini kita harus melakukan pengetesan dulu. Apakah baterai ini hanya sekedar soak saja ataukah memang harus ada penggantian? Kita harus cek dengan baterai tester. Nah, kita peragakan untuk ngeceknya dengan baterai tester. Auto Family, ini ada plus warna merah, kita tempel di warna merah juga full baterai yang positif. Kemudian untuk yang warna hitam kita tempel di full warna hitam juga. Nah, kita akan lihat di sini voltasenya 9,48. Nah, kita lihat juga kondisi baterainya, hasilnya seperti apa. Nah, kita testing, kita enter lagi. Kita lihat ternyata setelah kita print kondisi baterainya adalah, nah, bisa dilihat di sini adalah bad cell replace. Voltasenya hanya 9,34 volt. Memang harus dilakukan penggantian. Nah, kalau sudah begini bagaimana? Setelah kita lakukan tadi penggantian pengetesan baterai dengan baterai tester, ketahuan harus diganti. Nah, untuk mengganti tadi harus ada dua cara, yaitu dengan mesin hidup atau mesin mati. Kalau mesin mati, maka tadi penyetelan harus dilakukan karena risetnya akan ngeblank semua beberapa komponen elektroniknya. Akhirnya kita agak repot. Oleh karena itu, biar gak repot, kita coba yang paling ideal, yaitu mengganti baterai ini dengan mesin nyala. Nah, untuk menyalakan gimana? Ya tentu saja kita melakukannya dengan menghidupkan mesin. Loh, mesinnya kan sudah nggak bisa start karena baterainya sudah low, sudah soak. Gimana? Kita pakai jumper. Oke, kita peragakan untuk kita jumper dulu mesinnya. Nah, kita nyoba untuk ngejumper dari baterai yang soak dengan jump starter. Yang plus merah ke baterai plus, ke full baterai yang positif, yang negatif ke negatif. Oke. Kemudian setelah itu kita starter untuk mesinnya. Apakah bisa start? Nah, kemudian setelah itu kita lepaskan jam startnya,
Dari yang full negatif dulu, setelah itu full yang positifnya yang kita lepas. Yang perlu kita perhatikan lagi adalah saat kita mengganti baterai harus pakai full negatif dulu. Bracket kita lepas dulu. Ini kebetulan pakai kendaraan Avanza. Kita lepas bracketnya. Bracket kita hati-hati jangan terkena dengan full baterai positif agar tidak terjadi konsleting. Setelah itu yang kita harus lepas full negatifnya, terminal negatif baterai dulu kita lepas. Nah, selanjutnya adalah full positif baterai atau yang warna merah. Kita lepas pelan-pelan, jangan sampai kena massa. Kita letakkan dengan hati-hati. Nah, baru setelah ini mesin hidup tanpa aki ya. Aki kita angkat. Kita angkat dengan hati-hati. Nah, setelah itu kita ganti dengan baterai yang baru. Baterai yang baru kita tempatkan sesuai dengan pool yang ada, dimana yang sebelah ujung agak ke dalam adalah yang positif, yang agak sisi luar adalah yang negatif. Nah, saat masang dibalik yang plus dulu, jadi yang merah, yang terminal positif atau plus dahulu ya. Kita kencangkan, hati-hati. Kemudian yang kedua adalah mengikuti adalah yang negatif baterai. Oke, saat ini sudah benar. Jadi saat sudah diganti dalam posisi hidup gini, mesin tidak akan mengalami perubahan setting termasuk yang berkaitan dengan gasnya, setelan gasnya. Throttle position sensornya akan berubah. Kemudian power window autonya juga akan normal. Jamnya masih normal, audio normal, dan lain-lain yang perlu settingan itu juga akan normal. Tidak perlu merubah apapun, tidak akan kembali ke nol. Nah, ini adalah cara yang paling ideal. Mungkin itu Auto Family. Kalau Auto Family ternyata ada kendala karena tidak bisa melakukan itu dan agak merasa itu tidak safe, asal bisa jalan dulu, ya nggak apa-apa, bisa melakukannya dengan cara mengganti baterai biasa tanpa mesin nyala. Tetapi ingat, kuncinya adalah yang harus dilepas dulu adalah terminal minus baterai, kemudian baru nyusul plus atau positif baterai. Saat masang yang baru, yang dipasang adalah yang plus dulu, baru yang minus belakangan. Nah, kalau nggak mau ribet Auto Family, lakukanlah itu dengan bantuan authorized dealer Toyota Auto 2000. Kalau sudah mogok bener di rumah, repot, tinggal telepon atau booking melalui Digiroom terhadap THS Auto 2000 Home Service kita. Apabila itu tidak bisa dilakukan karena memang kondisi memang baru lockdown barangkali, harus ganti baterai sendiri, ganti dulu baterainya dengan prosedur yang mesinnya off, settingannya nggak apa-apa, ngaco dulu. Setelah itu nanti saat sudah dibuka lockdownnya baru dibawa ke Auto 2000. Kami Auto 2000 akan selalu membantu Auto Family. Semoga ini bermanfaat. Sehat selalu. Salam Auto Family semua. Terima kasih.